wabarakatuh. Pada hari ini, Selasa 22 Februari 2022, sidang perkara perdata nomor 321 garing perdata G garing 2022 garing PN Semarang akan segera dimulai. Majelis Hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang perkara perdata nomor 321 garing PDT-G garing 2022 garing Pengadilan Negeri Semarang tentang perkara gugatan perbuatan melawan hukum antara Sukawi Sutarik sebagai penggugat dan Jasri sebagai tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baiklah, saudara kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum dari tergugat, dari laporan mediasi yang majelis hakim terima, ternyata dari proses mediasi tidak dapat mencapai sebuah kesepakatan, baik dari pihak penggugat maupun pihak tergugat. Oleh karena itu, maka sidang akan dilanjutkan dengan acara pembacaan gugatan. Untuk saudara kuasa hukum penggugat, apakah saudara telah siap dengan gugatan yang akan Anda sampaikan? Siap, Yang Mulia. Kepada saudara kuasa hukum penggugat, dipersilakan untuk membacakan gugatan. Terima kasih, Yang Mulia. Adapun yang menjadi dasar dan alasan dari gugatan penggugat adalah sebagai berikut. 1. Penggugat merupakan pemilik sah atas objek sengketa. 2. Bahwa tergugat dengan sengaja telah mendaku jika objek sengketa adalah miliknya, dan tergugat juga telah meminta ganti rugi kepada penggugat dengan nilai yang tidak wajar. Hal ini jelas merupakan perbuatan melawan hukum. 3. Oleh karena gugatan ini didasarkan pada alat bukti yang sah dan otentik, maka penggugat mohon kepada Yang Mulia untuk menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu. Berdasarkan dasar dan alasan-alasan yang sebagaimana telah diuraikan, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Semarang segera memeriksa dan mengadili perkara ini. Selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas objek sengketa yang telah diletakkan oleh jurusita Pengadilan Negeri Semarang. 2. Menyatakan penggugat adalah pemegang hak yang sah atas objek sengketa. 3. Menghukum tergugat untuk membayar uang ganti rugi material dan imaterial kepada penggugat. 4. Menghukum kepada tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Atau apabila Pengadilan Negeri Semarang berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih, demikian Yang Mulia. Baik, terima kasih saudara kuasa hukum penggugat. Baik, bagaimana saudara kuasa hukum tergugat? Apakah mengerti dari surat gugatan yang telah disampaikan oleh pihak penggugat? Kami sudah mengerti, Yang Mulia. Baiklah, apakah saudara kuasa hukum tergugat sudah siap akan jawaban dari gugatan oleh pihak penggugat? Kami sudah mempersiapkan jawaban dari gugatan penggugat, Yang Mulia. Baiklah, kalau begitu dipersilakan kepada kuasa hukum tergugat untuk membacakan jawaban dari gugatan penggugat. Siap, ya. Adapun yang menjadi dasar dari eksepsi tergugat atas gugatan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kompetensi absolut. Objek sengketa adalah dua putusan tata usaha negara. Maka seharusnya gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan ke Pengadilan Negeri Semarang. 2. Gugatan kabur, bahwa penggugat tidak jelas dalam menguraikan perbuatan apa yang menjadi dasar perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat. 3. Dalam pokok perkara, dalil yang menyatakan tergugat bersikukuh mendakwa objek sengketa tersebut adalah kurang tepat. Hal ini karena pada faktanya tergugat adalah pemegang sertifikat hak milik yang sah atas tanah sengketa tersebut. Maka tergugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Semarang melalui majelis hakim mengadili memberikan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi 1. Menerima dan mengabulkan eksepsi tergugat. 2. Menyatakan Pengadilan Semarang tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut. 3. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. 4. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.
Dalam pokok perkara, yang satu, menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Dua, menghukum penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini. Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar memberikan keputusan yang seadil-adilnya. Demikian ya, Bu ya. Baik, terima kasih saudara kuasa hukum tergugat. Baiklah, kepada saudara kuasa hukum tergugat, apakah saudara mengerti dari jawaban gugatan yang telah disampaikan oleh kuasa hukum tergugat? Kami sudah mengerti, Yang Mulia. Baiklah, apakah saudara penggugat akan mengajukan replik atas jawaban gugatan yang telah disampaikan oleh kuasa hukum tergugat? Iya, Yang Mulia, namun kami meminta waktu untuk mempersiapkannya, Yang Mulia. Baik, bagaimana dari kuasa hukum tergugat, apakah setuju? Kami tidak keberatan ya, Bu ya. Baiklah, bagaimana saudara Panitra untuk 7 hari ke depan, tanggal berapa? Hari Senin tanggal 28 Februari tahun 2022 ya, Bu ya. Baiklah, untuk persidangan kita tunda dan akan dilanjutkan pada hari Senin 28 Februari 2022. Untuk itu, persidangan hari ini kami nyatakan ditutup dan ditunda. Sidang gugatan perkara perbuatan melawan hukum nomor register perkara nomor 321 garing PD.G garing 2022 garing Pengadilan Negeri Semarang antara Sukawi Sutarip sebagai penggugat dan Jasri sebagai tergugat pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baiklah, untuk agenda persidangan hari ini adalah pembacaan replik dari kuasa hukum penggugat. Untuk itu, kepada kuasa hukum penggugat, apakah sudah siap untuk membacakannya? Siap, Yang Mulia. Baiklah, kepada kuasa hukum penggugat dipersilakan untuk membacakan replik kepada yang ditujukan kepada kuasa hukum tergugat. Terima kasih, Yang Mulia. Penggugat melalui tim kuasa hukumnya dengan ini mengajukan replik atas jawaban tergugat, yaitu sebagai berikut. Dalam eksepsi 1 tentang kewenangan absolut pengadilan, bahwa penggugat dengan tegas menolak seluruh dalil jawaban dan eksepsi tergugat. Bahwa dalam eksepsi tergugat menyatakan perkara aktual merupakan kewenangan pengadilan tata usaha negara, bukan pengadilan negeri. 2. Gugatan kabur atau obscurable. Bahwa dalam jawaban dan eksepsi tergugat menyebutkan gugatan kabur atau obscurable karena tidak menyebutkan secara jelas dasar apa perbuatan melawan yang merupakan perbuatan melawan hukum. Bahwa dengan tidak diuraikan secara rinci, maka dinilai gugatan penggugat kabur sehingga gugatan penggugat tidak dapat diterima. Bahwa terhadap dalil tergugat tersebut adalah tidak benar. Penggugat sudah menjelaskan bahwa tindakan tergugat yang mendangkut objek sengketa adalah miliknya dan membangun sebuah bangunan di atasnya adalah perbuatan melawan hukum. Dalam pokok perkara, bahwa penggugat dengan tegas menolak seluruh dalil jawaban dan eksepsi tergugat. Bahwa segala hal yang telah dikemukakan oleh penggugat dalam replik ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara gugatan. Bahwa yang menjadi pusat perhatian dalam perkara aktual adalah karena tergugat didakunya sebidang oleh tergugat dan telah didirikan sebuah bangunan oleh tergugat. Bahwa perbuatan tergugat yang sengaja mendaku dan mendirikan bangunan di atas sebidang tanah milik penggugat sangat merugikan penggugat, sehingga sangat berlandaskan hukum apabila perbuatan tergugat dikatakan perbuatan melawan hukum. Berdasarkan alasan-alasan dan uraian dalil-dalil serta fakta hukum, kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Dalam eksepsi 1. Mengabulkan gugatan dan replik penggugat untuk seluruhnya. 2. Menolak dalil-dalil tergugat atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. 3. Membebankan biaya perkara kepada penggugat. Dalam pokok perkara, menolak eksepsi tergugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan eksepsi tergugat tidak dapat diterima dan menghukum tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini. Terima kasih, Yang Mulia. Baik, terima kasih saudara kuasa hukum tergugat. Bagaimana saudara kuasa hukum tergugat? Apakah saudara akan mengajukan replik? Iya yang mulia, namun kami membutuhkan waktu untuk mempersiapkannya. Baik, untuk itu akan kami beri kesempatan kepada kuasa hukum tergugat untuk dapat mempersiapkan replik 7 hari dari sekarang. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Saya tidak keberatan, Yang Mulia. Baik, bagaimana Panitra? Untuk 7 hari ke depan tanggal berapa? Hari Senin tanggal 7 Maret 2022 ya, Bu ya.
Baiklah, untuk itu persidangan akan kita lanjutkan 7 hari ke depan, tepat pada hari Senin 7 Maret 2022. Untuk itu, sidang kali ini kami nyatakan ditutup dan ditunda. Sidang gugatan perkara perbuatan melawan hukum nomor register perkara nomor 321-PDD.G/2022 Pengadilan Negeri Semarang antara Sukawi Sutarip sebagai penggugat dan Jasri sebagai tergugat pada hari Senin 7 Maret 2022 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baiklah, untuk agenda persidangan hari ini adalah pembacaan duplik dari kuasa hukum tergugat. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Apakah sudah siap untuk membacakannya? Kami sudah siap, Yang Mulia. Baiklah, dipersilakan kepada kuasa hukum tergugat untuk membacakannya. Terima kasih, Yang Mulia. Tergugat melalui kuasa hukumnya dengan ini mengajukan duplik atas replik penggugat, yaitu sebagai berikut. Dalam eksepsi bahwa tergugat membantah semua dalil-dalil penggugat baik dalam gugatannya maupun dalam repliknya, bahwa objek sengketa dari gugatan penggugat adalah 2 sertifikat kepemilikan hak atas tanah, dan sertifikat tersebut merupakan keputusan tata usaha negara. Jadi seharusnya gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan ke Pengadilan Negeri Semarang. Bahwa gugatan penggugat kabur dan tidak jelas, yang mana penggugat mendalilkan bahwa tergugat mendahului sebidang tanah yang menjadi sengketa dalam perkara akuo dan mendirikan bangunan di atasnya adalah perbuatan melawan hukum, tidaklah berlandaskan hukum. Karena tergugat mendaku dan mendirikan bangunan di atas tanah tersebut berdasarkan sertifikat hak milik yang tergugat miliki, bahwa tanah tersebut adalah tanah tergugat. Dalam pokok perkara bahwa seluruh dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh tergugat dalam bagian eksepsi atau jawaban tergugat mohon untuk dikemukakan kembali dan termasuk dalam bagian pokok perkara ini, bahwa pada prinsipnya tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat dalam repliknya, bahwa tidak benar tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan mendakwa dan mendirikan bangunan di atas bidang tanah objek sengketa jika tidak ada sertifikat hak milik yang tergugat miliki. Berdasarkan semua hal-hal yang terurai di atas, maka mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut. Dalam eksepsi 1, menerima dan mengumpulkan eksepsi dan duplik tergugat. 2, menyatakan Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini. 3, menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. 4, menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Dalam pokok perkara 1, menolak gugatan dan replik penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. 2, menghukum penggugat untuk membayar biaya-biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Demikian, Yang Mulia. Baik, terima kasih dari kuasa hukum tergugat. Bagaimana dari kuasa hukum penggugat? Apakah akan memberikan tanggapan kepada pihak tergugat? Tidak ada, Yang Mulia. Baiklah, karena tidak ada tanggapan dari pihak penggugat, maka sidang akan dilanjutkan dengan agenda pembuktian. Apakah dari kuasa hukum penggugat sudah siap dengan alat bukti dan saksinya? Belum siap, Yang Mulia. Untuk itu saya mohon sidang ditunda guna mempersiapkan alat bukti dan saksi. Baiklah, untuk itu persidangan akan kita lanjutkan dalam 7 hari ke depan. Bagaimana saudara kuasa hukum tergugat? Kami tidak keberatan, ya. Baiklah, bagaimana Panitra untuk 7 hari ke depan tanggal berapa? Hari Senin tanggal 14 Maret tahun 2022 ya, Mulia. Baiklah, para pihak untuk persidangan akan kita lanjutkan kembali pada hari Senin 14 Maret 2022. Untuk itu, persidangan kami nyatakan ditunda dan ditutup. Sidang gugatan perkara perbuatan melawan hukum nomor register perkara nomor 321-PDD.G/2022 Pengadilan Negeri Semarang antara Sukawi Sutarip sebagai penggugat dan Jasri sebagai tergugat pada hari Senin 14 Maret 2022 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baiklah, untuk agenda persidangan hari ini adalah pengajuan bukti-bukti
dan saksi dari pihak penggugat. Apakah saudara kuasa hukum penggugat sudah siap dengan saksi dan alat buktinya? Siap Yang Mulia. Pada hari ini kami akan mengajukan bukti-bukti tertulis dan saksi. Namun, bukti-bukti tertulis yang akan kami ajukan pada persidangan ini berupa 1. Fotokopi sertifikat hak milik nomor 695 atas nama Sukawi Sutarip. 2. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhitung pajak bumi dan bangunan. 3. Fotokopi surat keterangan pendaftaran tanah. 4. Fotokopi surat keterangan rencana kota. 5. Fotokopi salinan akta perdamaian nomor 13 yang dibuat di hadapan Tanti Herawati, SHMH, notaris di Kota Semarang. 6. Fotokopi salinan akta perdamaian nomor 15 yang dibuat di hadapan Tanti Herawati, SHMH, notaris di Kota Semarang. Terima kasih Yang Mulia. Baiklah, terima kasih. Dipersilakan kepada kuasa hukum penggugat untuk dapat maju ke depan memperlihatkan alat bukti tertulisnya, dan dipersilakan kepada kuasa hukum tergugat untuk memeriksa. Baik, dipersilakan kepada kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat untuk dapat kembali ke tempat. Baiklah, karena pemeriksaan bukti tertulis dari pihak penggugat sudah selesai, apakah dari kuasa hukum penggugat akan mengajukan saksi guna memperkuat dalil-dalil saudara pada hari ini? Iya Yang Mulia, kami akan menghadirkan satu orang saksi yaitu Saudara Lili Widiatmoko. Baiklah, kepada panitera dipersilakan untuk memanggil saksi dari pihak penggugat. Kepada saksi penggugat dipersilakan memasuki ruang sidang. Baik, saksi. Apakah saudara bisa berbahasa Indonesia? Bisa Yang Mulia. Apakah saudara sehat jasmani dan rohani? Alhamdulillah saya sehat Yang Mulia. Apakah saudara siap mengikuti persidangan? Saya siap Yang Mulia. Baiklah, sebelumnya saya akan memeriksa terlebih dahulu identitas saksi. Untuk itu dipersilakan kepada saksi untuk dapat maju ke depan menunjukkan identitas diri. Baik, saudara saksi, silakan berdiri dan ikuti perkataan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bersumpah Saya bersumpah akan mengatakan yang benar, akan mengatakan yang benar, tiada lain dari yang sebenarnya. tiada lain dan yang sebenarnya. Cukup, silakan duduk kembali. Ya, baik, saksi silakan sebutkan nama saudara, Lili Widiatmoko Yang Mulia. tempat tanggal lahir saudara, Boyolali 13 April 1993. kebangsaan saudara saksi, Indonesia Yang Mulia. tempat tinggal saksi. Saya tinggal di Jalan Pahlawan nomor 23 Boyolali. Baik, agama dan pekerjaan saudara saksi. Saya beragama Islam dan saya bekerja sebagai pegawai negeri Yang Mulia. Baik, saksi, apakah saudara saksi bersedia menjadi saksi penggugat? Iya, saya bersedia Yang Mulia. Baiklah, apakah saudara saksi mempunyai hubungan dengan kedua belah pihak yang berperkara? Saya tidak ada hubungan keluarga dengan penggugat Yang Mulia. Baiklah, apakah saudara saksi mengetahui tentang objek yang disengketakan antara penggugat dengan tergugat? Iya, saya tahu Yang Mulia. Yang disengketakan antara penggugat dan tergugat ini adalah berupa tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya. Baiklah, apakah saudara tahu tentang riwayat tanah tersebut? Ya, saya tahu Yang Mulia. Tanahnya milik Sukawi Sutarip dan dasar kepemilikannya sertifikat hak milik nomor 695 terbit tahun 2001 yang merupakan peningkatan dari hak guna bangunan yang terbit tahun 1984 Yang Mulia. Baiklah, berdasarkan sepengetahuan saksi, di manakah lokasi tanah yang disengketakan dan apakah saudara mengetahui batas tanah milik Pak Sukawi Sutarip tersebut? Lokasinya terletak di Jalan Lamongan Timur 7. Di sebelah barat merupakan tanah Sukawi Sutarip, di sebelah selatan tanah milik Jaster Yang Mulia. Baik. Apakah kuasa hukum penggugat akan mengajukan pertanyaan? Ada Yang Mulia. Baik, silakan. Apakah saudara tahu bahwa sertifikat hak atas objek sengketa atas nama tergugat
mengalami tumpang tindih dengan tanah milik penggugat. Ya, saya tahu Bu. Sertifikat terhadap objek sengketa didahulu dikeluarkan pada tahun 1984 penggugat, sedangkan penggugat baru memperoleh hak atas objek sengketa pada tahun 1999. Hal tersebut juga didasarkan karena adanya sertifikat hak milik nomor 695 yang terbit tahun 2001 yang merupakan peningkatan dari hak guna bangunan yang terbit tahun 1984 Bu. Bagaimana dari pihak tergugat? Pertanyaan dari kami cukup yang mulia. Baik, dari kuasa hukum tergugat, apakah ada pertanyaan untuk saudara saksi? Tidak ada yang mulia. Baiklah, keterangan saksi kami rasa sudah cukup. Apabila dalam sidang berikutnya keterangan saudara masih diperlukan, maka saudara akan kami panggil kembali. Untuk itu dipersilakan kepada saudara untuk meninggalkan ruang sidang. Terima kasih yang mulia. Untuk saudara kuasa hukum tergugat, apakah saudara akan mengajukan alat bukti dan saksi dalam persidangan kali ini? Iya yang mulia, kami akan menyerahkan alat bukti, tapi kami tidak mengajukan saksi. Pada hari ini kami akan mengajukan bukti-bukti tertulis. Bukti-bukti tertulis yang akan kami ajukan pada persidangan ini berupa yang pertama fotokopi akta jual beli, 2 fotokopi sertifikat hak milik, 3 fotokopi dari kantor pertanahan Kota Semarang, dan 4 fotokopi perihal undangan dari kantor pertanahan Kota Semarang yang mulia. Baik, dipersilakan kepada kuasa hukum tergugat untuk dapat maju ke depan memperlihatkan alat bukti tertulisnya, dan kepada kuasa hukum tergugat diharapkan untuk dapat memeriksanya. Baik, dipersilakan kepada kuasa hukum tergugat dan kuasa hukum tergugat untuk dapat. Dari kuasa hukum tergugat, apakah saudara masih ingin mengajukan saksi? Tidak yang mulia. Baik, dikarenakan pengajuan pemeriksaan alat bukti dari pihak penggugat dan tergugat telah selesai, apakah dari saudara kuasa hukum penggugat dan tergugat akan mengajukan kesimpulan, dan apakah saudara sekalian sudah siap dengan kesimpulannya? Belum yang mulia. Ya, kami meminta waktu 1 minggu untuk mempersiapkannya yang mulia. Baiklah, untuk itu sidang akan kami tunda dalam 7 hari ke depan. Bagaimana dari pihak kuasa hukum penggugat? Tidak keberatan yang mulia. Baiklah, bagaimana panitera untuk 7 hari ke depan tanggal berapa? Hari Senin tanggal 21 Maret tahun 2022 ya mulia. Baiklah, untuk itu persidangan akan kita lanjutkan pada 7 hari ke depan, tepat pada hari Senin 21 Maret tahun 2022. Untuk itu, sidang kami nyatakan ditutup dan ditunda. Sidang gugatan perkara perbuatan melawan hukum nomor register perkara nomor 321/PD-G garing 2022 garing Pengadilan Negeri Semarang antara Sukawi Sutarim sebagai penggugat dan Jasri sebagai tergugat pada hari Senin 21 Maret 2022 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baiklah para pihak, untuk agenda persidangan kita hari ini adalah penyampaian kesimpulan. Apakah saudara dari pihak kuasa hukum penggugat sudah siap untuk menyampaikan kesimpulannya? Siap yang mulia. Baik, dipersilakan kepada kuasa hukum dari penggugat untuk menyampaikan kesimpulan. Bagaimana dari kuasa hukum tergugat? Apakah saudara kuasa hukum tergugat sudah siap untuk menyampaikan kesimpulan? Siap yang mulia. Baik, dipersilakan kepada kuasa hukum tergugat untuk dapat maju ke depan.
Baiklah, persidangan akan kita tunda untuk 7 hari ke depan. Untuk itu, bagaimana para pihak, apakah sepakat jika persidangan kita lanjutkan dalam 7 hari ke depan? Sepakat yang mulia. Kami tidak keberatan, ya. Baik, bagaimana Panitera untuk 7 hari ke depan tanggal berapa? Hari Senin tanggal 28 Maret tahun 2022 yang mulia. Baiklah, persidangan akan dilanjutkan pada 7 hari ke depan, tepat pada hari Senin 28 Maret tahun 2022. Untuk itu, sidang kali ini kami nyatakan ditunda dan ditutup. Sidang gugatan perkara perbuatan melawan hukum nomor register perkara nomor 321-PDTT-G garing 2022 garing Pengadilan Negeri Semarang antara Sukawi Sutarip sebagai penggugat dan Jasri sebagai tergugat pada hari Senin 28 Maret 2022 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baiklah, untuk agenda persidangan kita kali ini adalah pembacaan putusan dan diperintahkan kepada para pihak untuk memperhatikan isi putusan yang akan dibacakan oleh majelis hakim. Menimbang bahwa sebelum majelis mempertimbangkan pokok perkara, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi dari tergugat sebagai berikut. Menimbang bahwa terhadap eksepsi tergugat dan turut tergugat tentang kompetensi absolut menyatakan Pengadilan Negeri Semarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara akuo, dengan demikian eksepsi ke-1 tergugat tidak dapat diterima. Menimbang bahwa setelah majelis mempertimbangkan dan meneliti surat gugatan tergugat, ternyata baik posita maupun petitumnya tidak jelas, lengkap, terang, dan pasti, dan alasan eksepsi tergugat pada poin ketiga tidak menyebutkan perbuatan hukum terkait kapan terjadinya pengukuhan terhadap objek sengketa tidak menjadikan gugatan penggugat tidak jelas. Menimbang bahwa setelah majelis hakim mempelajari dan meneliti gugatan penggugat adalah menyangkut sengketa perbuatan melawan hukum sebagai akibat sengketa kepemilikan terhadap objek sengketa antara penggugat dan tergugat, di mana baik penggugat maupun tergugat masing-masing mengaku bahwa objek sengketa adalah miliknya, sehingga hal tersebut telah memasuki materi pokok perkara yang harus dibuktikan dalam pembuktian pokok perkara. Dengan demikian, alasan eksepsi tergugat tersebut tidak beralasan hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima. Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi tergugat harus dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara, bahwa pada pokoknya penggugat menyatakan bahwa tanah objek sengketa adalah milik penggugat berdasarkan hak guna usaha yang sudah diubah menjadi sertifikat hak milik atas nama Sukawi Sutarip, bahwa kemudian tergugat menyangkal bahwa tergugat juga mempunyai sertifikat hak milik atas nama Jasri, sehingga tergugat menyimpulkan bahwa yang menjadi objek sengketa yang sebenarnya adalah berupa 2 keputusan tata usaha negara yang berupa hak kepemilikan atas tanah yang sama. Bahwa dengan demikian yang menjadi objek pokok permasalahan dalam perkara ini yaitu antara lain yang pertama, siapakah di antara penggugat dan tergugat sebagai pemilik atas tanah objek sengketa? Yang kedua, apakah penerbitan bukti T-2 berupa fotokopi sertifikat hak milik nomor 500 Desa Kelurahan Benden Nyisor tanggal 17 Juni 1999 luas 616 meter persegi atas nama Sukasdi sah menurut hukum? Menimbang bahwa untuk menjawab dan mengetahui pokok permasalahan tersebut, maka majelis akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan penggugat tersebut dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya. Menimbang bahwa oleh karena tergugat di pihak yang dikalahkan, maka tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara. Mengadili dalam eksepsi, menyatakan eksepsi tergugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara, 1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian. 2. Menyatakan menurut hukum penggugat adalah pemilik sah atas tanah objek sengketa. 3. Menghukum turut tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan perkara ini. Dan 4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.712.000. Demikianlah putusan atas perkara perbuatan melawan hukum antara penggugat dan tergugat kami sampaikan.
Mengetahui Ketua Majelis Hakim Afifah Maharani yang dibantu oleh Hakim Anggota 1 Pandu Saputra dan Hakim Anggota 2 Ramadhani Fitra dan juga dibantu oleh Panitera Pengganti yakni Wulandari Suwito. Ditandatangani. Baiklah, bagaimana saudara kuasa hukum penggugat dan saudara kuasa hukum tergugat? Apakah para pihak telah mengerti dari putusan yang telah kami sampaikan? Mengerti yang mulia? Kami mengerti yang mulia. Apakah para pihak menerima putusan ini? Saya menerima yang mulia. Kami akan pikir-pikir terlebih dahulu yang mulia. Bagi para pihak yang merasa keberatan dengan isi putusan tersebut, dapat mengajukan banding dengan tenggang waktu sebagaimana diatur dalam undang-undang sejak putusan ini dibacakan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang. Untuk itu, dengan ini sidang dinyatakan ditutup. Sidang perkara gugatan perdata perbuatan melawan hukum dengan registrasi nomor perkara nomor 321 Perdata G garing 2022 garing PN Semarang pada hari Senin 28 Maret 2022 dinyatakan selesai. Majelis Hakim dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri.